Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Inggi Rusina Nomini dengan NIM 2206080002. Perkenalkan, nama saya Diandra Lian Berseba Baun dengan NIM 2206080004. Perkenalkan, nama saya Beni Milian Liveto dengan NIM 2206080098. Baik, di sini kelompok kami akan membahas mengenai pelecehan seksual dan juga hamil di luar nikah. Ada beberapa poin penting yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, pengertian pelecehan seksual dan hamil di luar nikah. Yang kedua, penyebab terjadinya pelecehan seksual dan juga hamil di luar nikah. Yang ketiga, bagaimana pandangan Alkitab mengenai pelecehan seksual dan juga hamil di luar nikah. Yang keempat, tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan terjadinya kedua hal tersebut. Pembahasan pertama yaitu pelecehan seksual. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas. Tindakan pelecehan seksual itu sendiri termaksud siulan, main mata, ucapan atau komentar yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah, kesehatan, dan keselamatan. Ciri-ciri pelecehan seksual. Yang pertama, menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa izin. Yang kedua, sering melontarkan lelucon seks, seperti membuat lelucon mengenai bentuk tubuh orang lain. Yang ketiga, catcalling atau yang biasa dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenal dengan mengajak seseorang berkencan, ingin berkenalan, atau dengan motif lainnya. Yang keempat, mengajak berhubungan intim secara langsung atau tersirat, apalagi hingga memaksa dengan berbagai cara. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Yang pertama, hawa nafsu. Hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Pelaku menyalurkan nafsunya tersebut dengan melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, pernah menjadi korban. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi salah satu penyebab. Adanya trauma ini membuat pelaku ingin membalaskan dendamnya ketika ia telah dewasa. Yang ketiga, sistem patriarki di masyarakat yang masih kuat. Penyebab terjadinya pelecehan seksual tidak lepas dari patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Seringkali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini, justru menuduh korban. Misalnya, dalam banyak kasus, seorang wanita dianggap mengundang tindakan pelecehan seksual karena ia memakai pakaian yang terlalu terbuka. Yang keempat, memiliki kuasa. Pelaku memiliki otoritas atas korban. Misalnya, pelaku merupakan atasan korban, terdapat suatu penelitian yang menghubungkan seks dengan kekuasaan. Yang kelima, ketergantungan. Ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelecehan seksual. Hal ini bisa membuat seseorang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh obat-obatan tersebut dan juga alkohol. Yang keenam, fantasi seksual. Ada beberapa orang yang memiliki fantasi seksual dengan unsur kekerasan atau melecehkan. Misalnya, akan terangsang jika membayangkan mengikat pasangannya dan memberikan rasa sakit. Ketujuh, kebiasaan menonton konten porno. Penyebab terjadinya pelecehan seksual dapat berhubungan dengan kebiasaan mengonsumsi konten porno. Misalnya, sering membaca atau menonton konten-konten tersebut. Hal ini memicu adanya fantasi seksual dan apabila tidak disalurkan dengan baik, maka bisa saja berujung pada pelecehan seksual. Yang kedelapan, hubungan keluarga yang renggang. Tidak dekat secara emosional dengan keluarga juga berpotensi menyebabkan adanya tindakan pelecehan seksual yang disebabkan kondisi emosional yang kurang stabil. Selanjutnya, pandangan Alkitab mengenai pelecehan seksual. Alkitab setidaknya pernah menceritakan 3 peristiwa pelecehan seksual. Semuanya adalah pemerkosaan, yaitu yang pertama, pemerkosaan Dina, anak perempuan Yakub dalam Kejadian 34 ayat 1-31. Yang kedua, pemerkosaan Tamar oleh Amnon dalam 2 Samuel 13 ayat 1-39. Dan yang ketiga, pemerkosaan Gunik seorang Lewi oleh penduduk kota dalam Hakim-Hakim 40 ayat 1-30.
Unsur kerelaan inilah yang menjadi faktor penting untuk mengidentifikasi pelecehan seksual. Kegiatan bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan adalah sebuah bentuk pelecehan. Kembali kepada 3 cerita pelecehan seksual di Alkitab, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, setiap kasus pelecehan seksual itu berbeda. Pelecehan seksual tidak bisa disamaratakan. Masing-masing memiliki sebab dan kondisi yang berbeda. Akibat yang ditimbulkan kepada korban maupun reaksi pelaku juga berbeda. Dalam kasus Dina misalnya, Siem sebagai pemerkosa justru menenangkan Dina dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara Amnon benci kepada Tamar setelah melakukan pemerkosaan kepada Tamar. Prinsip ini menolong kita memiliki pendekatan personal saat dihadapkan dengan orang-orang yang terlibat dalam pelecehan seksual, baik itu korban, pelaku, atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Jalan keluar yang nampak lumrah seperti menikahkan pelaku dan korban pemerkosaan tidak bisa semudah itu diterapkan. Tidak semua korban seperti Tamar bersedia, bahkan meminta untuk dinikahi oleh pemerkosanya. Tidak semua pemerkosa seperti Sikem yang mau bertanggung jawab menikahi korbannya. Kedua, hindari menyalahkan korban. Korban pelecehan seksual seringkali tidak mengungkapkan apa yang dia alami karena takut menjadi pihak yang disalahkan. Misalnya saja, pelecehan yang dianggap terjadi karena korban dianggap memakai baju yang terlalu minim, atau dalam kasus Dina, Dina bisa disalahkan karena keluyuran atau bergaul terlalu bebas. Dan beberapa kasus, korban memang membuka celah, namun bagaimanapun, tindakan menyalahkan tidak akan membantu korban. Selain itu, tindakan menyalahkan ini akan semakin menyakiti korban jika ia menjadi korban pelecehan seksual karena perbuatan orang lain. Yang ketiga, korban perlu didorong untuk berani berbicara. Salah satu prinsip pemilihan yang penting adalah keterbukaan. Pelecehan seksual tentu saja merupakan hal yang serius karena memiliki daya rusak yang luar biasa, khususnya secara emosional. Beberapa kasus membutuhkan terapi atau konseling khusus, baik secara gerejawi maupun medis. Beberapa kasus juga perlu tindakan lanjut secara hukum, seperti membuat laporan ke kepolisian atau mengajukan tuntutan ke pengadilan. Yang keempat, fokus pada pemulihan bukan balas dendam. Pemerkosaan Dina dan Tamar berujung pada hal yang sama, yaitu balas dendam. Kakak-kakak Dina membunuh Sikem dan semua laki-laki di tempat dia tinggal. Balas dendam membuat anak-anak Yakub jatuh dalam dosa pembunuhan. Yakub sendiri mengatakan bahwa perbuatan balas dendam itu mencelakakannya dan membusukkan namanya. Padahal sebenarnya ayah Sikem telah melamar Dina sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pemulihan memang tidak mudah, dan balas dendam tidak punya kontribusi apapun pada pemulihan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa balas dendam adalah haknya. Dalam Roma 12 ayat 19, hukuman kepada pelaku seharusnya dilakukan dalam koridor hukum oleh otoritas yang berwenang. Materi yang kedua adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah. Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima. Dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga, juga akan mencoreng nama besar keluarga. Dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Perilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja, seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Sementara itu, ada banyak lingkungan yang diminati remaja yang dianggap mempunyai daya tarik. Salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan yang beresiko bagi masa depan remaja, yaitu relasi-relasi seksual tanpa ikatan. Kemudian, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah. Yang pertama adalah masalah keluarga. Masalah keluarga dapat menjadi faktor penyebab hamil di luar nikah. Anak-anak yang memiliki masalah keluarga cenderung tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, atau tidak merasa aman di rumah. Selain itu, dalam keluarga yang bermasalah, anak juga kurang mendapat dukungan dari keluarga terkait masalah yang dihadapinya, dan cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih rendah. Faktor yang kedua adalah kurangnya kontrol dari orang tua. Sebagian besar kasus hamil di luar nikah terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua.
Orang tua yang tidak memiliki kontrol atau terlalu ketat dalam mengontrol anaknya membuat risiko hamil di luar nikah menjadi 14 kali lebih tinggi. Tidak tinggal bersama orang tua menyebabkan kurangnya pengawasan dan kontrol yang tepat pada anak. Kontrol yang rendah ini membuat anak merasa bebas untuk bergaul. Padahal orang tua memainkan peran penting, terutama dalam perkembangan seksual dan perilaku anak. Pemantauan dan pengawasan orang tua sangat dibutuhkan untuk menjaga remaja dari kegiatan berisiko. Yang ketiga, hubungan dalam keluarga yang buruk. Remaja yang hamil di luar nikah dengan hubungan dalam keluarga yang buruk tidak memiliki kebiasaan berkomunikasi secara terbuka atau mendiskusikan masalah dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, serta orang tua pun tidak pernah membahas masalah keluarga. Sementara, remaja dengan hubungan dalam keluarga yang baik cenderung menunjukkan komunikasi secara intens dengan orang tua, memiliki keterhubungan dan masa depan yang lebih tinggi. Padahal, keterhubungan keluarga bisa menjadi bentuk protektif bagi anak dalam mengambil risiko hubungan seksual sehingga terhindar dari hal tersebut. Faktor yang keempat adalah tidak berkegiatan. Remaja dan dewasa muda yang tidak terlibat dalam kegiatan produktif lebih banyak mengalami hamil di luar nikah daripada yang produktif. Mereka bahkan memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor yang terakhir adalah tidak tahu tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Berbagai pengetahuan tentang menstruasi, konsepsi, dan kontrasepsi. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi memiliki hubungan yang signifikan dengan kehamilan di luar nikah. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan, mitos, dan kesalahpahaman tentang masalah seksual lebih banyak terjadi pada kalangan remaja yang hamil di luar nikah. Pandangan Alkitab tentang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan. Namun demikian, praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Pernikahan bagi Allah merupakan suatu ikatan yang suci dan kudus. Karena itu, ayat Alkitab tentang hamil di luar nikah diberikan Tuhan untuk seluruh umatnya. Inilah yang perlu diperhatikan bagi umat Kristen, bahwa Tuhan secara tegas menyatakan tentang kebenaran firman-Nya akan hal tersebut. Sehingga, ada baiknya bagi kita untuk merenungkan kecenderungan dunia ini berubah tidak sejalan dengan firman-Nya. Kemudian, bagaimana juga kehidupan umat percaya bisa jadi diizinkan Tuhan untuk berada dalam kondisi yang demikian. Berikut ini beberapa ayat Alkitab tentang hamil di luar nikah. Yang pertama adalah Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Selalu ingatlah bahwa anak di dalam kandungan tidak bersalah. Karena itu, buanglah jauh-jauh pikiran untuk aborsi. Karena anak yang di dalam kandungan, entah di dalam prinsip dasar pernikahan Kristen atau di luar pernikahan adalah rencana Tuhan. Masa depan yang Tuhan tetapkan untuk anak tersebut sungguh ada. Ayat yang kedua adalah Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat yang berbunyi, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Pahami dengan jelas bahwa Allah itu kudus, sehingga menuntut umatnya untuk hidup kudus. Karena itu, segala bentuk persinahan menurut Alkitab tentunya dibenci oleh Allah. Maka dari itu, melakukan seks sebelum menikah bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Sebaiknya, dekatkan diri pada Tuhan supaya terhindar dari resiko tersebut. Hormati kekudusan janji pernikahan Kristen supaya tidak hamil di luar nikah. Dari awal mula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Beranak cucu merupakan hal yang diperkenankan sesudah pasangan tersebut diberkati oleh Tuhan atau sah di hadapan Allah. Ayat yang ketiga yaitu 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 7a. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu. Hamil di luar nikah merupakan akibat perbuatan dosa. Karena itu, sebaiknya selalu kuasai diri dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Selalu berdoa supaya dapat menjaga tujuan karunia Roh Kudus. Dengan demikian, maka resiko hamil di luar nikah tentu dapat dihindari. Upayakan pernikahan yang kudus terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual, supaya sejalan dengan firman Tuhan. Materi yang selanjutnya, tindakan pencegahan pelecehan seksual dan hamil di luar nikah. Poin yang pertama tentang tindakan pencegahan pelecehan seksual. Ke-1, jangan percaya penuh. Untuk menghindari pelecehan seksual, akan lebih baik bila jika sedikit menjaga jarak dengan mereka yang bukan anggota keluarga atau kerabat yang benar-benar dekat. Yang kedua, hindari obrolan berbau porno. Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjurus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan, lawan bicara sengaja memancing obrolan panjang agar ujung-ujungnya bisa membuat kamu terbawa suasana sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal berbau porno. Bila ini terjadi, celah untuk melakukan tindakan pelecehan seksual menjadi terbuka lebar. Yang ketiga, berani bersikap tegas. Apabila dipaksa atau mengalami perilaku tidak senonoh di luar dugaan dengan orang yang baru dikenal, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang dialami pada anggota keluarga dan kerabat dekat, terpercaya yang sudah dikenal lama. Di samping itu, laporkan pula tindakan pelecehan seksual tersebut kepada pihak berwajib agar pelaku segera ditindak. Yang keempat, bersikap percaya diri. Wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Karena itu, jadilah lebih percaya diri. Yang kelima, mempersiapkan alat pelindung diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu bentuk persiapannya adalah membawa alat pelindung diri seperti semprotan cabai atau alat setrum di dalam tas. Alat-alat tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika menghadapi kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual. Poin yang berikut, hamil di luar nikah. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah kehamilan di luar nikah pada anak remaja, yakni yang pertama, batasi namun bicarakan tentang konten seksual di TV dengan anak. Para remaja yang banyak menonton konten seksual di televisi lebih mungkin untuk hamil atau mengambil, namun orang tua dapat menggunakan konten seksual yang ada di televisi untuk mendidik anak remaja. Beritahu mereka apa saja yang dapat mereka pelajari dari tontonan tersebut. Yang kedua, bicarakan seks. Orang tua memiliki peran terhadap keputusan anak tentang seks, cinta, dan hubungan mereka dengan teman-teman. Seks harus dibicarakan secara terbuka dan tanpa celaan sebelum anak-anak menjadi remaja. Dan ini adalah jenis pembicaraan yang harus terus dilakukan. Yang ketiga, libatkan mereka dengan olahraga. Cara paling mudah untuk mengurangi risiko kehamilan pada remaja adalah dengan melibatkan dan mendukung mereka berpartisipasi dalam bidang olahraga. Aktivitas fisik dapat menjadi hal positif seperti peningkatan harga diri dan mengurangi stres dan kecemasan serta membuat tubuh lebih sehat. Yang keempat, pastikan mereka ada pada lingkungan pertemanan yang baik dan positif. Yang kelima, rangkul mereka dalam kegiatan keagamaan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi pelecehan seksual dan hamil di luar nikah adalah pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja baik laki-laki atau perempuan. Untuk itu, kita harus lebih berhati-hati dan menjaga diri, dan kita harus berada dalam lingkungan pergaulan yang positif dan membangun hubungan pacaran yang lebih sehat untuk mencegah terjadinya hubungan yang tidak sehat yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah atau kekerasan dalam hubungan. Demikianlah hasil presentasi kelompok 1. Sekian dan terima kasih.